Jadi keunggulan dari Yukis ini, kita tidak perlu lagi menggunakan frase pemulihan yang sulit ya. Di sini setiap Yukis hardware atau perangkatnya itu terdaftar di blockchain, Bro. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ya, atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini gue ingin membahas suatu proyek yang bisa dianggap sebagai salah satu solusi ya bagi teman-teman semua yang ingin menyimpan aset kripto Anda agar tetap aman, terhindar dari pembajakan ataupun peretasan. Karena belakang ini banyak kasus yang terjadi, banyak pula wallet-wallet yang terkena hack ataupun dusting attack ya, dan ini sangat mengerikan bos. Nah seperti yang kalian tahu ya, ada beberapa wallet yang bisa kita pakai. Jadi ada dua jenis ya, ada cold wallet dan ada hot wallet. Nah untuk yang cold wallet ini berupa perangkat ataupun hardware ya, jadi nanti di situ kita bisa menyimpan aset kita tanpa harus terhubung dengan internet di situ. Kemudian yang kedua adalah hot wallet. Nah ini adalah wallet online ataupun wallet berupa dApps atau decentral apps ya, dimana di situ kita juga bisa melakukan penyimpanan aset digital kita. Kita ambil contoh saja seperti Trust Wallet ataupun MetaMask, ada Nami Wallet, Solid.io, dan masih banyak lagi wallet-wallet di luar sana yang menyediakan fasilitas ini. Nah kemudian kalau contoh dari cold wallet ini ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya Trezor, kemudian ada yang namanya Ledger, dan yang terakhir ini KeepKey. Oke, kita coba cek aja ya. Ini juga bisa dijadikan informasi ya buat teman-teman semua kalau di luar sana itu ada berbagai pilihan untuk cold wallet ya. Oke, yang pertama kita coba buka untuk Trezor. Nah, Trezor itu bentukannya seperti ini hardwarenya. Dan kalau yang saya tahu, Trezor ini merupakan cold wallet pertama yang kita gunakan. Dan biasanya atau lebih familiarnya ini digunakan untuk penyimpanan aset Bitcoin kita. Dan untuk update terbarunya apakah bisa digunakan untuk menyimpan aset lain? Kemungkinan sudah bisa dan sudah ada update dari versi berikutnya ya tentunya. Kemudian untuk yang kedua adalah Ledger. Nah ini adalah bentukannya, dia seperti hard disk kayak gitu ya. Dan Ledger ini merupakan salah satu cold wallet yang paling populer dan banyak digunakan oleh orang-orang ya untuk menyimpan aset digitalnya. Dan yang terakhir ada yang namanya KeepKey. Bentukannya seperti hard disk eksternal ya. Dan di sini kita bisa menyimpan aset digital kita itu dalam jumlah yang besar di sini. Nah ini adalah beberapa contoh dari cold wallet. Dan dalam project yang ingin saya rekomendasikan di sini bergerak juga di dalam keamanan aset digital kita ya, khususnya untuk wallet yang berupa hardware. Tapi di sini tidak hanya menyimpan saja, tapi kita juga bisa melakukan staking, ada tokennya juga, dan kita bisa melakukan beberapa aktivitas selain menyimpan saja. Nah keren kan? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go. Oke, pertama kita mampir dulu di salah satu launchpad di mana project ini sedang dilakukan atau akan segera dilakukan untuk fase IDO-nya. Launchpad-nya adalah trustpad.io, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan kalau kita lihat di sini, Trustpad ini merupakan salah satu launchpad multi-chain yang sangat aman ya. Dan bahkan banyak banget project-project yang mengadopsi fasilitas di Trustpad ini. Kita lihat aja di sini ya, berbagai macam project sudah mendaftar untuk melakukan IDO-nya di platform Trustpad ini. Dan di sini tidak hanya mencakup satu kategori aja, mungkin dari gaming ataupun DeFi aja, tapi semua project crypto itu bisa masuk
untuk ikut di Trustpad.io ini. Nah, ini keren banget guys. Nah, ini banyak banget yang masih menunggu jadwal untuk versi IDO-nya ya. Dan menariknya di sini ada satu project yang ingin saya rekomendasikan. Ini adalah namanya UKIS. Nah, UKIS ini kalau kita baca di sini ya, UKIS adalah teknologi is dedicated in building the next gen digital security system. Jadi dia bergerak dalam generasi berikutnya ya untuk teknologi security system, khususnya untuk keamanan aset digital. Oke, kita lihat aja dulu ya. Dan ini untuk detail dari IDO-nya. Jadi teknologi UKIS ini didedikasikan dalam membangun ekosistem keamanan digital generasi berikutnya dan merintis untuk masa depan dompet penyimpanan kita ya, khususnya untuk aset digital ya, dengan namanya UKIS Hardware. Ini merupakan hardware dari UKIS itu ya namanya, dan didukung oleh KIS token, jadi mempunyai token sendiri. Dan UKIS ini akan membuat keamanan digital tuh menjadi lebih baik dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini keren banget. Dan sekarang mereka sedang akan melakukan IDO kalau kita lihat detailnya di sini ya. Dan untuk kapan waktunya ini masih belum disebutkan di sini, masih belum ya. Dan jika kalian ingin mengikuti di sini ada beberapa syarat tentu saja yang ditentukan oleh Trustpad.io ya untuk mengikutinya itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini untuk akses tipenya ini level. Jadi untuk bisa mengikuti kalian harus menjadi salah satu level atau mempunyai level ya. Nah, di sini untuk harga per one KIS atau satu token KIS-nya itu sekitar 0,25 ya nanti untuk IDO-nya. Di sini kita bisa lihat untuk keterangan tokennya dengan kode KIS dengan tipenya BEP20. Jadi nanti akan dibangun di jaringan BEP20 ya, Binance Smart Chain, dengan total supply sekitar 100 juta token KIS. Untuk initial supply ini sekitar 6 jutaan yang akan dilepas pada saat IDO nanti ya, dengan market cap sekitar 1,7 juta US dollar ya. Nah, token listingnya ini masih belum ada. Dan untuk distribusinya ini bisa diklaim nanti ya di Trustpad-nya. Kemudian untuk vestingnya ini 100% akan rilis pada saat IDO-nya selesai. Nah, ini keren banget kan. Nah, gimana detailnya supaya kita tuh bisa mengikuti IDO di Trustpad ini? Kita bisa cek aja ya. Jadi ini sebagai informasi aja ya. Kali aja teman-teman ada yang tertarik untuk mengikuti launchpad di Trustpad ini. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya untuk IDO-nya. Jadi untuk mengikutinya tentu saja kalian harus mempunyai token dari Trustpad itu sendiri yang namanya TPAD dengan kodenya TPAD ya tokennya. Dan kalau kita baca di sini kalian harus mempunyai minimal 15.000 TPAD ya yang akan di staking di IDO dan bisa maksimal sebanyak 185.000 TPAD. Dan untuk informasi aja harga dari token Trustpad ini harganya itu sekarang di 5.749. Jadi kalau kalian ingin mengikutinya dengan minimal staking 15.000 token berarti modal yang harus kalian keluarkan sekitar 86 juta. Tapi ini untuk teman-teman yang istilahnya mempunyai modal dan tidak harus mengikuti sistem lotre. Nah, sistem lotrenya seperti apa? Jadi untuk sistem lotre ini kalau kita cek ya di websitenya, nah di sini ada kan, untuk sistem lotre itu dimulai dari kepemilikan token TPAD sebanyak 3.000. Nah, ini untuk kesempatan lotrenya ya sampai di 10.000 itu akan masuk ke dalam kategori lotre ya. Jadi kalian untuk bisa mengikuti launchpad-nya kalian akan mendapatkan lotre, dan lotre ini akan lebih besar kesempatannya jika dibandingkan dengan sistem whitelist. Nah, untuk yang 15.000 ke atas ini akan masuk ke dalam penjatahan. Jadi secara langsung akan mendapatkan jatah dari berapa token yang kalian miliki. Dan di sini ada kategori-kategorinya ya. Jadi dari sini paham ya untuk mengikuti caranya. Jadi caranya cukup simpel, kalian cuma harus memiliki token TPAD ini dari 3.000 sampai 500.000 TPAD. Dan untuk teknisnya dalam staking ataupun untuk mengikuti IDO-nya atau pendaftarannya juga ya, kalian bisa cek dan baca sendiri di sini sudah dijelaskan secara lengkap dan detail. Jadi nanti tidak akan bingung lagi kalian untuk mengikutinya. Oke. Bahkan di sini juga disediakan untuk contoh simulasinya. Oke, kita langsung saja menuju ke projectnya ya, yaitu UKIS. Ini adalah tampilan dari website UKIS.
di ukis.io, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Welcome to a next gen digital security ecosystem by Ukis Technology. Itu jargonnya. Oke, kemudian untuk ekosistem dari Ukis itu sendiri ya, dari segi security-nya. Jadi hardware ataupun perangkat dari Ukis ini ya, alatnya ini nanti ini akan menghubungkan ke beberapa aplikasi di ekosistem blockchain. Tentu saja dengan security yang bagus dan didukung oleh token KISS sebagai mata uang yang akan digunakan di project ini nanti. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah bagian dari sistem kerja dari hardware dan juga dari token KISS-nya ya. Jadi seperti ini, kalian bisa cek sendiri. Dan dalam pengontrolannya juga ya, untuk penggunaan dari hardware ini sangat aman banget dan kuncinya itu dipegang oleh kita sendiri ya. Dan tentu saja kontrol keamanannya pun akan dipegang oleh kita sendiri di sini. Dengan tingkat keamanan setingkat perusahaan ya ataupun corporate, ini akan menciptakan sistem keamanan yang terpusat ya pada para penggunanya nanti. Ini keren banget ya. Dan tentu saja ini akan dikendalikan oleh para penggunanya itu sendiri dan akan bersifat desentralisasi ya. Semuanya itu akan memberi kita kendali penuh dan ketenangan pikiran ya, karena semua kendali kan ada di tangan kita sendiri ya. Jadi orang lain itu untuk mengaksesnya itu harus menggunakan izin kita di sini, karena semua kunci, password atau dan lain-lain itu semuanya dipegang oleh kita dan tidak terhubung dengan internet. Jadi orang yang mungkin seorang hacker untuk masuk ke situ itu sangat susah. Oke, jadi keren banget kan teknologi dari cold wallet ini. Dan tentu saja datanya itu disimpan di dalam hardware-nya itu ya, tanpa tersimpan di cloud ya ataupun storage kayak penyimpanan online kayak gitu. Jadi tidak ada, dan basis datanya pun tidak tersimpan dalam satu tempat atau dalam satu server gitu, tidak ada di situ. Penyimpanan datanya ya ada di dalam hardware-nya itu sendiri. Nah, ini keren banget kan. Dan di sini untuk mengaksesnya kita tuh tidak perlu memasukkan recovery frasenya ya, ataupun kalau yang kalian lebih familiar itu ada kata-kata. Nah, di situ biasanya ada sekitar 24 ataupun ada yang 12 kata. Nah, itu kita harus masukin ke situ untuk ke walletnya setiap kali kita akses. Jadi sistem dari Ukis ini akan berbeda daripada cold wallet yang lain. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengakses untuk Ukis ini tanpa adanya frase ya? Nah, di sini kita bisa cek di websitenya sendiri ya, dijelaskan. Jadi kalau sepemahaman saya, perangkat Ukis ini nanti ada dua jenis ya. Kalau kita bahas ini, UKIS One Simple Security Solution Infinite Possibility, dan di sini kita bisa cek di YouTube-nya langsung. Secara visual dijelasin di sini ada dua perangkat. Yang satunya merupakan perangkat authentication ya. Dan yang satunya lagi ini sebagai perangkat rescue-nya atau penyelamat atau cadangannya lah, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini sebagai perangkat untuk authentication key-nya, key ya. Dan yang kedua ini untuk rescue key-nya. Ini gunanya untuk reset password ataupun recovery dari authentication key-nya tadi. Seumpama kita kehilangan kayak gitu. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri di YouTube-nya ini. Dan untuk penjelasannya kita bisa baca di sini ya. Jadi keunggulan dari Ukis ini, kita tidak perlu lagi menggunakan frase pemulihan yang sulit ya. Jadi rangkaian KISS ini tidak memerlukan angka ataupun huruf untuk aksesnya. Dan untuk kehilangan atau pencurian di sini pun cukup gampang banget. Kita hanya cukup menggunakan perangkat rescue-nya ataupun cadangannya yang tadi untuk mengakses atau memulihkan kunci pribadi yang di authentication key tadi ya. Jadi caranya cukup gampang banget. Dan Ukis ini dengan hardware-nya itu, ini tidak hanya untuk menyimpan aset pribadi kita aja, tapi juga sebagai pelindung dokumen sensitif kita nanti ya, dan juga data-data pribadi. Maka ini sangat bagus banget ya. Jadi kemungkinan nanti kita juga bisa menyimpan seperti mungkin KTP ataupun ijazah, sertifikat yang lain, bisa dimasukin di hardware ini. Nah, ini keren banget kan. Jadi tidak hanya aset digital doang yang bisa disimpan di sini. Nah, ini adalah perangkatnya ya. Jadi bagaimana ini bekerja? Kalau kita baca di sini, Ukis hardware ini sebagai sepasang perangkat ya. Yang pertama adalah kunci authentication atau authentication key, alat yang pertama, dan yang kedua adalah rescue key. Dimana untuk yang authentication key ini digunakan sebagai menggenerate dan juga
store private keys-nya, dan juga untuk authentication transaksi juga. Dan untuk yang rescue key ini digunakan untuk mereset password ataupun merecovery dari authentication key-nya yang pertama seumpama terjadi kehilangan. Jadi itu ya bedanya ya. Dan kerennya lagi untuk teknologi ini sebenarnya sudah dipatenkan di lebih dari 20 negara dan pasar utama di dunia ya, seperti Cina, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, India, dan di Asia Tenggara. Ini keren banget kan? Kemudian untuk keaslian dari autentikasinya, di sini setiap UKIS hardware atau perangkatnya itu terdaftar di blockchain, bro. Jadi hardwarenya ini menggunakan teknologi blockchain yang dibangun di atas kerangka kerja pengesahan terbuka oleh GovTech Singapura ya, kalau kita cek di sini. Dan keaslian setiap hardware ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dirusak. Setiap perangkat itu memiliki nomor sertifikasi yang unik yang terkait dengan sertifikasi keaslian yang dikeluarkan oleh perusahaannya dan ditandatangani pula dan dicatat di blockchain. Nah, ini keren banget kan? Setelah inisialisasi hardware Anda, maka kita itu bisa memverifikasi sertifikasi keasliannya. Jadi kemungkinan untuk terjadinya pemalsuan produk-produk yang dijual di luar sana itu kemungkinan akan kecil banget, karena di situ projectnya atau produknya itu benar-benar sudah terdaftar ya, bahkan tercatat di blockchain. Kalau sudah masuk di blockchain, maka kemungkinan untuk bisa dipalsu itu sangat kecil banget. Itu merupakan juga suatu ide terciptanya NFT. Itu juga menjadi salah satu dasar ya, tidak adanya pemalsuan ataupun barang yang sama di dunia dan bersifat unik. Oke, sekarang kita bahas untuk token dari UKIS itu sendiri dengan kodenya KISS ya. Beberapa utility dari tokennya itu sendiri ya, seperti untuk akses layanan yang disempurnakan, kemudian juga untuk meraih imbalan dari loyalitasnya, dan juga untuk membuka manfaat dari keanggotaannya. Dan di sini dijelaskan ya, untuk token KISS itu sendiri merupakan token utility serbaguna yang menggerakkan transaksi dalam ekosistem UKIS nanti ya, dan akan membuka dunia baru dalam hal keamanan digital dengan menggunakan token KISS ini. Nah, beberapa fungsi di sini seperti untuk penukaran hardware dengan diskon, kemudian akses suite aplikasi UKIS, dan untuk staking juga bisa, kemudian NFT minting, dan bisa berpartisipasi dalam pengaturan ekosistem di UKIS juga, dan juga bertindak sebagai media pertukaran dengan mata uang kripto lainnya, dan juga bisa menjadi bagian dari sebuah revolusi tentunya ya, dengan berbagai keunggulan-keunggulan ini tadi. Untuk tokenomics-nya ataupun alokasi dari KISS token itu sendiri ya, dengan maksimal supply sekitar 100 juta token. Di sini pembagiannya untuk presentasinya ya, 29% ini untuk liquidity atau reserves ya, dan juga 35% ini untuk token sales-nya, 5% untuk advisor dan juga key personals, 13% untuk founding team, 8% untuk marketing, kemudian untuk pengembangan teknologinya dan juga incubation, serta untuk miningnya ini dialokasikan sebanyak 10%. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Dan di sini pun ada program di mana kalian itu bisa mendapatkan lebih banyak token KISS hanya dengan mereferensikan teman Anda. Jadi dengan kita memberikan rekomendasi kepada teman kita tentang hardware dari UKIS ini ya, dan berhasil kita mendaftarkan teman itu ke akun UKIS kita menggunakan kode referensi kita, maka kita akan mendapatkan reward berupa token KISS. Dan untuk kode referralnya nanti kalian bisa sign up dulu ya nanti untuk di UKIS ini. Di sini nanti kalian lihat di my account dan bisa memberikan kode referral nanti ke teman kalian untuk pembeliannya. Jadi semakin banyak teman yang kita rekomendasikan dan mereka membeli produknya, maka kita akan mendapatkan semakin banyak token KISS yang kita dapatkan di sini. Dan ini secara tidak langsung menjadi salah satu strategi pemasaran juga ya. Dan kemudian untuk tim pengembangnya ya, ini adalah orang-orangnya. Kalian bisa baca sendiri nanti untuk background ataupun history dari orang-orang ini. Nah, ini adalah the UKIS team ya. Ini dari tim manajemennya. Ada James Gunn, Desmond Xu, Lim Kun Chai, dan ada lagi banyak banget ini untuk advisornya. Dan juga partners ya dalam ekosistemnya ini dari IBM. Nah, ini keren banget kan? Ada Jet, ada Principal Strategic, dan masih banyak banget. Ini keren banget.
Nanti detailnya kalian bisa cek sendiri untuk orang-orangnya ya. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang project dari UKIS ini, kalian bisa klik di white paper dan disitu dijelasin semuanya ya, seluk-beluknya. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita tertarik untuk memiliki hardware ini? Di sini sudah kita lihat ya. Jadi untuk UKIS hardware ini hadir dalam sepasang perangkat kunci kriptografi yang dapat digunakan secara individual untuk melindungi kunci pribadi dompet kripto, dengan salah satunya berfungsi sebagai perangkat penyelamatnya. Jadi nanti kita membeli dua perangkat di sini. Nah, untuk membelinya kalian harus register dulu. Kalian bisa lengkapin di sini untuk pendaftarannya. Kalian bisa klik di sini ya untuk pendaftaran di My Account dan tinggal mengikuti langkah-langkah berikutnya. Caranya cukup gampang lah ya. Kalian tinggal isi aja di sini. Nah, kalau sudah selesai tinggal di register dan nanti bisa masuk ke marketplace. Nah, kalian tinggal klik di sini aja ya, ini tanda keranjang. Dan nanti kalau sudah di ACC untuk keanggotaannya, nanti kalian bisa melakukan pembelian untuk UKIS hardware-nya. Jadi cukup simple. Oke, jadi itu sedikit preview ya tentang project dari UKIS ini. Dan project ini cukup keren banget, dimana tidak hanya menawarkan solusi untuk penyimpanan aset digital, tapi juga memberikan beberapa kemudahan serta penghasilan di sini. Nah, ini keren banget jika dibandingkan dengan cold wallet yang lain yang hanya menyediakan untuk penyimpanan aset digital saja. Oke, jadi nanti kalian tertarik bisa mengikuti untuk media sosialnya. Dan kalau masih belum paham, kalian bisa cari informasi di luar sana ya. Di situ juga banyak banget tentang tutorial ataupun pembahasan tentang project dari UKIS ini. Dan jika kalian tertarik untuk mengikuti IDO-nya, nanti kalian bisa mengikuti di trustpad.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan nanti jika teknologi dari UKIS hardware ini banyak diadopsi oleh pecinta kripto khususnya ya, maka tidak menutup kemungkinan harga dari KIS token ini akan cenderung naik ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang langka, dimana untuk peluncuran dari token KIS ini masih dalam masa IDO. Oke, jadi keren banget. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa kami ingatkan, bila ingin berinvestasi apapun dan dimanapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Cari informasi dari mana saja, literatur dari apa saja, YouTuber, influencer, dan yang lain-lain untuk referensi informasi tentang project ini. Jadi nanti kalian bisa menilai dari berbagai sudut pandang apakah project ini bagus ke depannya atau kurang bagus ke depannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan selalu berdoa ya. Selalu positive thinking, keep health, dan keep cuan.